Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Zahra dari 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait peran pers dalam menggalang nasionalisme pada masa pergerakan nasional. Tugas ini sebagai kelengkapan ujian keterampilan sejarah Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama, perkembangan pers pada masa pergerakan nasional. Lalu yang kedua, mengenai Tirto Adisuryo. Who is he? Lalu, peranan media pers pada masa pergerakan nasional. Yang keempat, beberapa pers yang ada pada masa pergerakan nasional. Yang kelima, akhir dari pers pada masa pergerakan nasional. Dan terakhir, latihan soal. Yang pertama, perkembangan pers pada masa pergerakan nasional. Perkembangan pers atau persurat kabaran sudah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Media pers ini memberikan dampak yang sangat besar pada masa pergerakan nasional. Pers pertama kali muncul di Hindia Belanda yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah pada saat itu menggunakan pers sebagai media utama dalam menyalurkan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dari Eropa sehingga sampai ke Hindia Belanda. Pada masa pergerakan nasional, pers memiliki peranan yang sangat penting dalam melawan ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda di berbagai bidang. Perlawanan tersebut diwujudkan melalui tulisan yang berisi tanggapan terhadap pemerintah kolonial. Selain itu, pers juga dapat memengaruhi pendapat dan asumsi ataupun persepsi dari banyak orang. Hal ini bisa digunakan untuk mengumpulkan kekuatan masyarakat Indonesia secara luas untuk membasmi yang namanya pemerintah kolonial Belanda. Jadi di sini perkembangan pers sangatlah signifikan pada masa pergerakan nasional. Mulai dari sebagai media untuk wadah sebagai pendapatnya masyarakat Indonesia, lalu juga asumsinya banyak orang disampaikan di situ sehingga akan tersalurkan kepada banyak orang. Lalu Tirto Adisuryo. Siapa sebenarnya Tirto Adisuryo ini? Tirto Adisuryo merupakan salah satu tokoh Bumiputra yang paham akan pentingnya pers dalam menyuarakan suara rakyat Bumiputra terhadap kebijakan politik kolonial Hindia Belanda. Gagasan Tirto Adisuryo ini mengenai pers kemudian memengaruhi tokoh-tokoh para pejuang pergerakan nasional lainnya. Pada tahun 1906, Tirto mendirikan Serikat Priyayi dan sekaligus menerbitkan Medan Priyayi di Bandung yang kemudian menjadi pers pertama yang diterbitkan oleh Bumiputra. Selain menerbitkan Medan Priyayi, Tirto juga menerbitkan Putri Hindia yang kemudian menjadi pers pertama yang menyuarakan tentang perempuan. Dapat dilihat bahwa Tirto memiliki peran yang sangat signifikan pada perkembangan pers di Indonesia. Maka kita harus melanjutkan perjuangan dari Tirto sebagai seorang pelajar dan harus bersungguh-sungguh di dalam belajar dan menyuarakan pendapat yang baik ketika terjadi sebuah problem-problem yang ada di masyarakat. Lalu, peranan media pers pada masa pergerakan nasional. Jadi, pers memiliki beberapa peran pada masa pergerakan nasional. Yang pertama, menyadarkan masyarakat Bumiputra bahwa kemerdekaan merupakan hak yang harus diperjuangkan. Harus digarisbawahi bahwa hak yang harus diperjuangkan bukan sesuatu hak yang hanya diterima dengan tangan kosong ataupun hak yang hanya diterima saja, namun hak itu harus diperjuangkan. Karena pada saat itu banyak terjadi pelanggaran hak oleh pemerintah kolonial Belanda kepada
masyarakat Indonesia. Jadi di sini hak perlu diperjuangkan melalui pers. Yang kedua, menumbuh sertakan, mengembangkan rasa percaya diri sebagai awal dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena kepercayaan diri adalah awal dari segala awal untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan sesama. Karena dengan ini, kita dapat mengetahui informasi yang berkembang, sehingga kita dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat, menyadarkan bahwa Indonesia pada sistem politik dan praktek yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Menyadarkan bahwa sesungguhnya pemerintah kolonial memiliki akal bulus, akal liciknya untuk menguasai Indonesia. Maka dari itu, pers digunakan untuk membongkar, dalam tanda kutip, membongkar terkait praktek politik, ekonomi, sosial budaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan yang terakhir, menyebarluaskan berita dari tempat lain. Ini juga terjadi di masa sekarang, dan banyak sekali pers digunakan untuk menyampaikan beberapa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan bisa juga sampai ke luar negeri. Dan beberapa pers yang ada pada masa pergerakan nasional, selain pers yang didirikan oleh Tirto Adisuryo, ada juga pers yang didirikan oleh beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Yang pertama, Darmo Kondo miliknya Budi Utomo. Dua, Utusan Hindia yang dikelola oleh Sarekat Islam. Tiga, Surat Kabar Mataram yang di dalamnya membahas mengenai pendidikan, seni, budaya, dan penderitaan masyarakat Bumiputra, serta penindasan dari perkembangan pergerakan nasional yang ada pada saat itu. Yang ketiga, yang keempat, majalah Hindia Putra milik dari Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda. Kemudian namanya berganti menjadi Majalah Indonesia Merdeka. Yang kelima, Pewarta Priayi yang telah direvisi oleh R.M.T. Kusumo Utoya yang merupakan seorang Bupati Ngawi yang merupakan tokoh yang tak gentar untuk menyuarakan persatuan di kalangan priayi. Yang selanjutnya, Surat Kabar Pria Barat dan majalah bulanan yang di dalamnya menggunakan bahasa Batak. Tapian Nauli yang diketuai oleh Ya Endar Muda. Lalu yang selanjutnya di Express yang diterbitkan oleh Indische Party. Dan selanjutnya Suara Perempuan pada tahun 1918 di Padang. Dan yang terakhir Sinar Hindia yang diketuai oleh Semaun. Ia merupakan seorang aktivis dan juga seorang jurnalis yang terkenal pada masa itu. Jadi ada banyak sekali pers yang dikembangkan, yang dibangun pada masa pergerakan nasional, ya tujuan utamanya tadi ingin lepas dari pemerintah kolonial Belanda. Lalu akhir dari pers pada masa pergerakan nasional. Lalu apa sih akhir dari pers kita pada masa itu? Dalam perkembangannya, pers dianggap radikal oleh pemerintah kolonial Belanda karena banyak berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang saat itu sebagai penguasa Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Tirto Adisuryo diasingkan ke Maluku oleh pemerintah kolonial karena kritikan-kritikannya dalam pers. Seperti yang kita ketahui, Tirto adalah seorang yang sangat kritis. Lalu selain Tirto, Ki Hajar Dewantoro juga mengeluarkan kritiknya kepada kolonial Hindia Belanda akibat tulisan yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, atau dalam bahasa Belandanya Als ik in Nederlander was, yang dimuat dalam surat kabar di Express milik Douwe Dekker tanggal 13 Juli 1913 yang menyebabkan Ki Hajar dibuang atau diasingkan ke Pulau Bangka. Jadi di sini
dapat diketahui bahwa pers dianggap sebagai sesuatu yang sangat radikal bagi pemerintah kolonial Belanda karena isinya hanya mengkritik, memberikan saran. Karena memang betul pada kenyataannya seperti itu, namun itu dianggap sebagai sesuatu yang radikal oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena Belanda pada dasarnya ingin menguasai Indonesia. Dan di sini yang terakhir kita akan coba untuk pelatihan soal. Yang pertama, salah satu ciri negara demokrasi adalah 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adanya kebebasan untuk berekspresi. Seperti yang kita ketahui, demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangannya, persepsinya, asumsinya terkait sesuatu hal yang terjadi atau sesuatu hal yang berkembang. Namun, kebebasan di sini tetap didasari pada hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah berikut ini yang dapat menjadi saran atau forum komunikasi masyarakat adalah 5, 4, 3, 2, 1. Musyawarah anggota DPR. Seperti yang kita ketahui, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang artinya pada setiap musyawarah DPR harus menyampaikan aspirasi ataupun kritik saran dari rakyat untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, pada masa kolonialisme, pers berperan menyebarkan tentang 5, 4, 3, 2, 1. Gagasan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Betul, karena memang pers pada saat itu digunakan untuk menyebarkan terkait informasi, gagasan, asumsi, persepsi, untuk menumbuhkan semangat 45 bagi para masyarakat Indonesia untuk keluar dari jajahan kolonial Hindia Belanda. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jika ada plot twist yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.